Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan aku Ivi di channel Ivide, Your Storyteller. Kali ini aku mau memberikan reaksi ataupun pendapat mengenai sesuatu yang lagi viral belakangan ini, yaitu praktek poligami yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Kiai Hafidin di Banten. Jadi belakangan ini di TikTok lagi sering banget ya berseliweran di FYP ku potongan-potongan video hasil dari wawancara si Kiai Hafidin ini dengan seorang reporter dari Narasi Newsroom. Nah, video ini tuh banyak sekali mendapatkan reaksi negatif, komentar-komentar yang bernada kecaman gitu ya dari para netizen. Karena statement-statement yang dikeluarkan oleh sang coach ini membuat banyak netizen geram, termasuk aku ya pada saat itu. Tapi setelah aku pikir-pikir, ini kan berupa potongan-potongan video ya. Jadi supaya nggak suuzon, aku coba deh untuk nonton video selengkapnya. Jadi akhirnya aku mampirlah ke channel YouTube-nya Narasi Newsroom. Dan aku tonton itu videonya selama 20 menitan dan hasilnya aku menjadi lebih emosi. Nah, sebelum aku bercerita lebih detail, aku sebelumnya mau disclaimer dulu nih ya, bahwasanya aku sama sekali tidak menentang poligami dalam Islam. Aku nggak membenci poligami, ya karena aku sebagai seorang muslim, aku tahu ya bahwasanya poligami itu memang dibolehkan dalam Islam, ya meskipun dengan ketentuan-ketentuan yang menyertainya lah. Makanya di sini yang menjadi fokusku itu bukanlah mengenai poligaminya ya, tapi lebih kepada sikap si kiai tersebut ini dalam memperlakukan wanita-wanita yang dijadikannya istri. Ada banyak banget statement-statementnya yang aku nggak setuju, membuat aku sebagai wanita merasa kayak direndahkan. Dan aku sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu juga yang mempunyai anak perempuan, aku merasa perlu sekali speak up mengenai masalah ini. Oke, jadi sebelumnya setelah aku ingat-ingat, dulu itu aku kayaknya sekitar setahun yang lalu ya, aku pernah melihat bukan selebaran sih, banner, semacam banner iklan gitu kan, mengenai mentoring poligami yang diadakan oleh si coach Hafidin ini. Itu aku lihatnya di Instagram. Nah, jadi bannernya itu kira-kira menyerupai seperti ini ya. Well, pada saat itu aku ngerasa sebenarnya kurang setuju karena kayak kesannya kok masalah poligami ini yang harusnya bersifat privacy, tapi ini malah dikomersilkan. Cuman pada saat itu karena aku tidak melihat konteks yang menyinggung lebih lanjut, jadinya ya reaksiku stop sampai di situ. Tapi ternyata kali ini setelah aku melihat hasil wawancara sang coach Kiai Hafidin ini dengan reporter dari Narasi, aku sangat miris sebagai perempuan. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Di sini reporternya nanya, Pak Kiainya udah berapa kali menikah? Udah 6 kali. Lalu ditanya lagi, berarti yang 2 udah lepas ya? Alasannya apa? Lalu dijawab kembali, sudah menopause, terus tiba-tiba sudah menopause, terus saya bilang saya masih mau punya anak banyak. Nah, gimana? Bisa kalian bayangin? Salah satu istrinya itu dilepas dengan alasan karena sudah menopause, sedangkan dia katanya masih pengen punya banyak anak. Kalau begini kan kesannya kok kayaknya istri itu jadi seperti barang ya, seperti benda. Kok kayak pabrik aja gitu, udah nggak berfungsi lagi, lalu bisa ditinggalin. Lalu ada lagi pertanyaan, waktu mau nikah lagi, izin nggak? Dan dijawab, enggak, ngapain izin? Emang istri saya kepala dinas? Reporter kembali bertanya, memang bukannya harus dengan persetujuan istri? Nggak ada, istri kan menurut aja sama saya. Lalu diiringi dengan statement berikutnya dari sang kiai yang mengatakan bahwa istrinya tidak merasa tersakiti dan gak usah didramatisir. Kacau gak sih kalau semua laki-laki tuh kayak gini konsep pemikirannya? Dalam Islam memang ya, tidak ada disebutkan salah satu syarat dari poligami itu adalah harus minta izin dari istri terlebih dahulu. Suami memang bisa-bisa aja nikah lagi tanpa izin dari istrinya. Tapi nih ya, kita ini kan manusia ya, dianugerahi Allah dengan akal, pikiran, kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, sehingga kita itu tahu yang namanya adab. Jadi kita itu jadi manusia yang beradab. Nah, masa sih dengan istri sendiri itu kayak gini, yang menemani hari-hari loh,
yang melahirkan anak-anaknya itu diberlakukan kayak gini. Jadi di sini kesannya suami itu nggak perlu mempunyai adab yang baik terhadap istri. Terus ini masalah mengenai istri keempatnya ya. Jadi Coach Hafidin ini mempunyai 4 orang istri, dan istri yang keempat saat ini berusia 19 tahun. Dan ketika ditanya ternyata dinikahinya pada saat masih berusia 16 tahun. Jujur, aku sebel banget. Ini kan anak di bawah umur. Kok bisa seorang pria dewasa itu mau atau merasa nyaman menikahi anak di bawah umur? Ya katanya sih ketika ditanya alasannya apa, dia jawabnya sebelumnya dia itu minta petunjuk sama Allah untuk ditunjukkan siapa istrinya gitu. Setelah itu dia bermimpi si anak perempuan ini datang ke dalam mimpinya. Dan lalu dia menganggap bahwasanya itu adalah petanda dari Allah bahwasanya dia harus menikahi si anak perempuan tersebut yang masih berusia 16 tahun tadi. Ya taruhlah memang seperti itu keyakinannya. Tapi ya kan bisa sih ya ditunggu sebentar lagi, beberapa tahun lagi, 2 atau 3 tahun lagi, sampai usia si anak itu lebih dewasa. Usia 16 tahun juga bukannya masih sekolah ya. Dan harusnya di umur segitu si anak ini harusnya fokus dengan studinya. Bukannya memikirkan pernikahan, apalagi setelah itu mempunyai anak, mengurusi rumah tangga. Next, terus dia ditanya lagi nih ya, si Coach Hafidin ini kan punya anak sekitar 25 orang, dan yang paling gede ini adalah berusia 20 tahun, seorang perempuan. Lalu ditanyalah sama sang reporter lagi, gimana kalau misalkan si anak putri ini nanti ketika dia sudah bersuami, lalu dia dipoligami. Dan Anda tahu apa jawaban dari si coach ini? Dengan mantap dia mengatakan justru bagus. Bahkan dia memang sudah mengamanatkan kepada istri-istrinya bahwasanya nanti di kemudian hari anak-anak putri mereka ini harus diarahkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari seorang pria. Katanya sih itu untuk melanjutkan perjuangannya. Yang mana aku sangat-sangat bingung. Perjuangan seperti apa? Fungsinya, manfaatnya itu untuk apa? Karena dari awal beliau ini juga nggak menjelaskan ya. Tujuannya untuk berpoligami itu untuk apa? Mempunyai istri lebih dari satu itu untuk apa? Apakah memang beliau ini terobsesi mempunyai istri lebih dari satu, mempunyai anak banyak, atau mungkin mau membuat kampung sendiri yang isinya itu adalah semua anggota keluarganya? Nggak tahu juga ya. Karena memang sayangnya nggak dijelaskan lebih lanjut apa maksud dan tujuan yang jelas dari perjuangan poligami yang ia gadang-gadang ini. Next lagi, ini adalah pertanyaan yang membuat emosiku semakin memuncak. Ya, jadi selanjutnya sang reporter bertanya, apa sih alasan para peserta yang mengikuti mentoring beliau ini? Dan dijawab oleh sang coach, alasannya adalah karena libido mereka yang kuat. Mereka mempunyai libido yang tinggi tapi kemudian takut berzina. Maka mereka pikir jalan keluarnya adalah dengan berpoligami atau kawin lagi untuk menghindari dosa berzina. Bapak-bapak, mas-mas, para pria di luar sana, please, kalau Anda merasa libido Anda terlalu tinggi, sudah lebih dari batas wajar yang seharusnya, sehingga istri Anda tidak sanggup melayani Anda karena sudah merasa di atas batas wajar, maka saran saya adalah berobat. Berobat, Pak, ya. Bukan kawin lagi. Berobat ke dokter, konsultasi ke dokter, cari pengobatan yang benar, bukannya nikah lagi. Karena please, nikah tidak hanya semata-mata urusan seks. Terus dia juga bilang ya, kalau orang yang mau poligami itu nggak mesti kaya. Contohnya kayak dia, hidupnya sederhana, tapi dia tetap bisa berpoligami, punya 4 orang istri, dan hidup dengan rukun serta bahagia, aman, damai, sentosa. Please, gimana konsepnya, gimana ceritanya seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, yang otomatis juga anaknya ada banyak, itu tidak mampu secara finansial. Sementara di dalam Islam, salah satu syarat berpoligami itu sang suami dituntut harus mampu secara finansial. Karena ya logika aja, gimana ceritanya menghidupin 4 orang istri dengan berpuluh-puluh anak kalau tidak
mampu secara finansial. Memangnya cukup tinggal dalam satu atap dengan anggota keluarga sebanyak itu? Emangnya cukup satu karung beras untuk seluruh anggota keluarga selama sebulan? Gimana dengan biaya listrik, biaya sekolah anak, dan lain-lain sebagainya, yang mana itu semua sudah pasti membutuhkan uang. Sementara beliau ini yang mengaku hidupnya sederhana, mempunyai usaha pesantren tahfiz Quran di Banten. Dan dia sendiri yang bilang dalam wawancaranya, bahwasanya dalam sebulan penghasilannya itu bisa mencapai ratusan juta dari hasil mentoring poligami tadi. Istrinya ada 4, masing-masing dibuatkan rumah sendiri-sendiri. Ya walaupun tampilan sederhana tapi tetap aja itu semua kan buatnya pakai uang. Ini bertolak belakang lah dengan apa yang dia ucapkan sama dengan yang dia praktekkan. Makin lama makin naik darah sih nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah terus ini lagi ada statementnya di awal video yang beliau katakan pada saat menyampaikan materi pada saat dia menjadi coach di dalam program mentoring poligami ini. Beliau berkata, apapun yang diperbuat oleh suami, tetap kita happy. Karena apa? Terserah kau lakukan apa yang kau mau, wahai suamiku. Fokusku kepada satu, yaitu memberi yang terbaik kepada kamu. Apapun yang terjadi, aku tidak peduli. Yang penting, apa yang bisa aku perbuat untuk suamiku yang terbaik. Berarti kalau suami tidak reaksi baik kepada kita, tidak perlu marah. Kenapa? Karena saya berbakti kepada kamu karena ingin dapat pahala dari Allah, bukan dari suami. Ya, mohon maaf nih ya Pak ya. Gak gitu juga konsepnya. Berbakti sih ya berbakti Pak, tapi kenapa ya? Kita ini yang perempuan ini harus sebegitunya mencari pahala dari Allah, sampai harus rela diabaikan oleh suami sendiri. Ini di mana harga diri seorang istri? Kalaulah kita ini bisa mendapatkan pahala dari Allah melalui cara-cara yang gak bikin sakit hati istri atau menyinggung istri, kenapa mesti dilakukan yang sebaliknya? Kalau gini sistemnya ya pantes lah digadang-gadang program poligaminya yang paling sukses. Mindset semua istrinya tuh dari awal udah didoktrin kalau mereka tuh harus mutlak patuh pada suaminya. Jadi mau apapun yang dilakukan suaminya, mau nikah lagi, mau apapun, istri mesti diam-diam aja. Kok aku ngeliatnya kayak ini jadi kayak semacam brainwash gitu ya. Ya, buat kalian yang penasaran, silahkan langsung ke channelnya Narasi Newsroom dan silahkan simpulkan sendiri. Kalau aku pribadi sih, aku sangat-sangat tidak setuju dengan konsep pernikahan seperti ini. Istri nggak boleh speak up, nggak boleh merasa sakit hati, yang mana menurut aku itu tidaklah memuliakan seorang wanita. Ya mohon maaf aja nih kalau aku salah-salah kata, tapi dari perkataan beliau sendiri pada saat diwawancara, itulah yang aku tangkap, bahwasanya beliau tidak memuliakan seorang wanita. Jadinya ya pelajaran lah ya buat kalian para kaula muda di luar sana yang belum nikah, atau mungkin yang lagi punya rencana untuk menikah, atau mungkin yang ngebet pengen nikah muda, atau mungkin lagi kalian yang juga pengen poligami. Ya saran aku sih jangan sampai salah pilih pembimbing ya. Sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Mohon maaf kalau tadi ada perkataanku yang menyinggung atau mungkin salah-salah kata. Ya maklum ngomongnya sambil agak emosi soalnya. Silakan kalian tinggalkan komentar di bawah ya. Karena aku juga penasaran nih. Aku pengen mendengar pendapat kalian sendiri. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Kalian setuju nggak dengan praktik poligami yang dilakukan oleh Coach Kiai Hafidin ini? Atau mungkin kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum, bye.